Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Dan kita juga akan memantau bagaimana tanggap darurat erupsi Semeru, seperti apa kondisinya kini. Ini adalah visual yang kami peroleh terkait dengan kondisi terkini di Lumajang, Jawa Timur. Di mana puluhan rumah di Lumajang, Jawa Timur yang ambruk setelah diterjang awan panas Semeru pada Rabu sore kemarin. Sebagian besar rumah rusak, saudara, akibat timbunan material awan panas yang bercampur lahar dingin. Dan kami nanti akan terus mengupdate bagaimana informasi terkini dari lokasi. Dan kita juga akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Kecamatan Pronojiwo terkait dengan dampak kerusakan erupsi Gunung Semeru. Selamat siang Abdul Rohman. Ya, selamat siang Reza. Ya, Abdul Rohman, dapat Anda gambarkan apa saja yang terlihat dan bagaimana kerusakan yang terjadi akibat erupsi Semeru hingga siang ini? Ya, bahwa hari ini tepat saya mengabarkan ini baru saja saya diminta oleh petugas keamanan dari polisian dan juga TNI untuk segera menjauh dari lokasi. Ini sudah agak menjauh dari lokasi karena saat ini terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru yang cukup besar, sehingga saya harus menjauhi lokasi yang ada di tadi tempat saya mau mengabarkan, yakni di Dusun Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, ataupun di Desa Supeturang, Kecamatan Pronojiwo. Semua warga saat ini sudah dievakuasi, baru saja dievakuasi oleh para petugas untuk segera menjauh, tidak melakukan mendekati lokasi yang kemarin terdampak dari awan panas guguran dan juga lahar dingin Gunung Semeru. Saat ini sudah steril, namun ada 1-2 saja dari petugas yang terus memantau untuk warga tidak mendekat ke lokasi ini. Begitu, Reza. Ya, selanjutnya warga dievakuasi kemana? Apakah di rumah kerabat terdekat atau seperti apa? Bagaimana mereka tinggal? Sementara mereka kalau siang memang masih bertahan di tempat tadi, dan nanti malam mulai sore nanti mereka akan ditempatkan di beberapa posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, mulai dari sekolah, dari musola maupun dari desa. Ini sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengantisipasi warga yang terdampak daripada awan panas guguran. Memang cukup banyak sekali kalau saya pantau dan saya lihat. Bahkan ada 22 rumah yang ambruk, juga ada sekolah dasar yang sudah ambruk menjadi rata dengan tanah, dan kemudian ada juga rumah-rumah yang rumahnya yang separuh sudah tertimbun oleh awan panas Gunung Semeru. Saya masih belum mempunyai data berapa jumlah keseluruhan dari rumah yang terdampak akibat awan panas guguran Gunung Semeru ini. Yang jelas bahwa saat ini kondisinya memang harus dievakuasi warga karena saat ini terjadi hujan lebat di Gunung Semeru, dan tentu ini akan berpotensi terjadinya banjir lahar hujan Gunung Semeru yang akan membawa material-material vulkanik yang sisa endapan kemarin yang sempat meluncur sejauh 13 hingga 14 kilometer. Begitu, Reza. Iya, Abdul Rahman, dari Kecamatan Pronojiwo sendiri saat ini warga juga sudah banyak diungsikan. Lalu bagaimana dengan bantuan? Karena kita juga belum tahu sampai kapan warga harus diungsikan. Untuk bantuan memang sudah dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial, sudah dipersiapkan di beberapa posko-posko pengungsian. Kemudian tadi sudah sempat dilihat oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan juga jajaran Forkopimda dari Kabupaten Lumajang untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Ada dapur umum sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, kemudian petugas kesehatan sudah disampaikan di lokasi-lokasi pengungsian. Yang jelas, yang pasti bahwa masyarakat saat ini dilarang untuk kembali ke rumah mereka yang terdampak awan panas guguran dan juga lahar dingin Gunung Semeru. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abdul Rohman melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Dan saudara, informasi terkini soal tanggap darurat erupsi Semeru, kita juga telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Indah Amperawati Masdar, Bupati Lumajang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Reza. Iya, Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV. Ibu, tadi jurnalis Kompas TV menyampaikan bahwa saat ini banjir lahar Semeru juga terjadi di Kecamatan Pronojiwo, juga banyak warga yang harus diungsikan
karena dikhawatirkan juga membahayakan. Tadi juga disampaikan bahwa ketersediaan dapur umum, tempat pengungsian juga sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten. Bagaimana sekarang situasinya, Bu? Situasinya sekarang masih aman-aman saja karena tapi ini sudah mulai gelap. Tadi saya ke Pronojiwo itu masih cerah suasananya, tapi begitu mau pulang itu sudah mulai gelap dan ya mudah-mudahan tidak ada erupsi susulan. Kalau toh hujan mungkin hujan yang wajar, tetap hujan itu diperlukan supaya pelan-pelan bisa menurunkan material yang sekarang lagi menimbun di lereng-lereng gunung begitu. Nah, soal masyarakat yang mengungsi ini walaupun sekarang masih aman, tetapi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa selama status awas maka tentu kewaspadaan harus tinggi dan tetap saya harapkan sore itu mereka sudah harus mengisi pengungsian karena malam itu saya tidak bisa jamin juga keselamatan mereka apabila ada erupsi susulan. Ya, saat ini statusnya awas, masyarakat diimbau untuk mengungsi. Di mana saja lokasi-lokasi pengungsian yang memang sudah disediakan, Bu, untuk warga? Lokasi pengungsian yang sudah kita siapkan sebenarnya kalau di Kecamatan Candipuro itu di kantor kecamatan, kemudian di balai desa, kemudian di balai desa di luar desa Sumberwuluh. Jadi ada balai desa Sumberwuluh, ada balai desa Penanggal, ada balai desa Sumbermujur, itu yang sudah siap menampung. Kemudian di Kecamatan Pronojiwo ada di kantor Kecamatan Pronojiwo, kemudian ada di beberapa di Supiturang juga kita siapkan beberapa tempat, ada di gedung sekolah SD juga kita siapkan tempat. Oke, kalau berbicara soal gedung sekolah SD, tadi jurnalis Kompas TV juga menyampaikan, Bu, bahwa puluhan rumah rusak, bahkan ada satu SD yang juga ambruk akibat erupsi Semeru. Dari data kerusakan yang dimiliki oleh Bu Bupati, sejauh ini berapa banyak, Bu, kerusakannya, Bu? Kalau rumah yang terendam guguran awan panas itu sampai dengan hari ini yang masih terdeteksi itu 21 sampai 22 rumah. Yang terdeteksi ya, belum yang hilang-hilang itu kita belum selesai mendeteksi itu, menginventarisir. Karena kan tadi aja saya sama Bu Gubernur nggak bisa masuk ya, karena tanahnya masih panas. Gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Kemudian yang kedua, sekolah bukan hanya ambruk, sekolah itu hilang. Jadi hilang semua sampai gedung isi-isinya itu hilang gitu. Itu SD Supiturang 2. Selanjutnya apa yang dilakukan Ibu Bupati, Bu? Soal ada 22 rumah yang tadi Ibu sampaikan bahwa terdampak awan panas, lalu juga ada satu SD tidak hanya ambruk bahkan hilang menurut Ibu. Kami akan membuat laporan segera kepada Kepala BNPB. Sebenarnya secara WhatsApp, kemudian melalui telepon sudah kami sampaikan, tetapi secara tertulis belum. Nah, segera kami sampaikan kepada Kepala BNPB terkait dengan data-data yang nanti sudah fix, begitu akan kami laporkan. Karena tentu untuk merehabilitasi semua kami tidak mampu. Anggaran daerah itu ada efisiensi yang cukup besar di tahun depan. Oke. Terkait dengan kerusakan fasilitas sudah ada walaupun memang belum secara gamblang untuk detailnya begitu Bu Bupati. Lalu bagaimana dengan korban, Bu? Sebenarnya saya mitigasi bencana ini cukup berhasil, Mas Reza. Ya. Karena dalam hitungan jam, itu kan jam 4
jam 4 sore itu peningkatan status dari status waspada ke siaga jam 4 sore. Dalam waktu 1 jam meningkat langsung dari siaga ke awas. Nah, dalam hitungan jam ini yang semula jam 2 turunnya hujan jam 1 itu biasa begitu, biasa intensitas yang rendah gitu. Jam 2 sudah mulai muncul awan panas guguran sedikit-sedikit dan itu sudah biasa sebenarnya. Tapi saya merasakan mitigasi ini benar-benar berhasil ya. Dalam waktu hitungan jam masyarakat sudah mempersiapkan dirinya dengan baik dengan mengungsi begitu. Sehingga pada saat awan panas guguran datang dan jarak luncurnya lebih dari 13 kilo ya, mungkin 15 sampai 17 kilo, itu sudah tidak ada masyarakat di rumah masing-masing, sehingga praktis tidak ada korban. Tetapi ada satu yang tertidur, gitu, kemudian mungkin mendengar early warning system berbunyi, sehingga dia lari begitu dan kakinya itu menginjak guguran awan panas tadi dan sekarang ada di rumah sakit. Itu satu aja. Yang dua itu bukan warga Lumajang tapi warga yang melintas di jembatan Besuk Kobokan, yang itu warga ber-KTP Kediri suami istri sedang melintas dan dia tidak menyangka guguran awan panas itu jarak luncurnya sedemikian jauhnya sehingga tepat mengenai tubuhnya dan terbakar. Saat ini masih dirawat di ICU. Oke, jadi total 3, namun ada 1 warga Lumajang yang saat ini juga sudah dirawat di rumah sakit begitu ya Bu ya. Lalu Bu Bupati, langkah selanjutnya ketika memang warga nih mitigasi bencana yang tadinya Ibu sampaikan bahwa sudah dianggap berhasil, banyak warga dengan sadar bahwa langsung memilih untuk mengungsi ketika memang ada peringatan terkait dengan erupsi Semeru. Apa yang nantinya akan dilakukan ketika mengungsi pada sore hari ini yang memang tadi juga diharapkan bahwa semua untuk meninggalkan tempat tinggal supaya dalam kondisi aman. Selanjutnya apa Bu? Baik itu dari mulai bantuan makanan, dapur umum dan sebagainya, apakah memang sudah diakomodir untuk itu? Sudah kita siapkan. Jadi kemarin sore ketika status siaga saya sudah persiapkan itu sebenarnya sebelum status awas. Dinas sosial dengan Tagana juga sudah kita siapkan, PMI juga kita hubungi supaya siap-siap lah. Dan ya persiapan itu begitu status awas mereka segera meluncur ke lokasi dan langsung membangun dapur umum, dan ketika pengungsi datang dapur umum itu sudah siap. Seperti tim kesehatan juga sudah siap, semuanya sudah siap. Dan ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi erupsi besar yang bisa memakan korban. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021 erupsi yang memakan banyak korban, itu ini membuktikan bahwa mitigasi bencana kita sudah berhasil. Oke, mitigasi sudah berhasil menurut Bupati Lumajang, Bu Indah Amperawati Masdar. Bahkan tadi Bu Indah juga sempat ke Kecamatan Pronojiwo ya Bu bersama Gubernur. Lalu apa yang dilihat dan apa yang disampaikan warga di sana? Nanti jawabannya usai jeda, jadi pastikan Anda bersama kami di Breaking News Kompas TV.